Pertama kali kita akan membahas mengenai prepaid expense dulu. Cash payment before expense recorded. Sudah bayar, tapi belum menikmati jasa. Itu adalah pengertian prepaid expense dari saya. Ketika kita sudah membayar, tapi belum menikmati jasa, itu biasanya untuk apa-apa saja. Biasanya untuk ini, asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, kemudian ada hubungan juga dengan aset-aset tetap nanti ya. Ini lebih tepatnya nanti ada hubungannya dengan penyusutan, yaitu tentang peralatan, bangunan, dan sebagainya. Coba kita pelajari dulu. Kita coba ambil dulu hubungannya dengan jurnal umum. Saya mau kalian menghubungkannya dengan jurnal umum dulu, baru kemudian kita akan belajar jurnal penyesuaiannya. Itu akan jauh lebih baik, kalian akan hafalnya lebih jauh tahan lama. Seperti biasa ya, saya akan mengerjakan step by step-nya di Excel. Nanti kita akan melihat jurnal umumnya untuk prepaid sama jurnal penyesuaiannya untuk prepaid begitu. Ambil satu contoh dulu misalnya tentang sewa. Ya, kita bayangkan dulu tentang uang sewa. Misalnya kita harus menyewa sebuah apartemen. Apartemennya itu harus kita bayar 1 tahun di depan, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalian pahami ada sewa sebuah apartemen, sewa apartemennya itu harus kita bayar sewanya itu 1 tahun di depan. Bayangkan, sudah harus keluar uang untuk 1 tahun sewa, tapi kita loh baru mau nyewanya loh belum ada setahun kan. Jadi kita sudah mengeluarkan uang, tapi belum menikmati jasa sewa. Kita akan mencatat apa? Prepaid rent to cash. Nah, dipahami ya. Ini sudah sering muncul di tugas kita yang pertama, tugas kita yang kedua ada ini. Membayar sewa untuk 1 tahun ke depan. Kita akan membuat jurnal prepaid rent to cash. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk nyambungin ke jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti yang tadi muncul di PowerPoint ya. Jurnal penyesuaiannya adalah rent expense to prepaid rent. Perhatikan baik-baik. Rent expense itu beban. Prepaid rent itu tadi aset yang kita akui pertama kali tadi dicatat. Nah, nominalnya ini harus sebesar yang terpakai. Jadi ya, kalau tadi bayarnya sewa 1 tahun misalnya 12 juta rupiah, berarti per bulannya berapa? Kalau 1 tahun 12 juta per bulannya berapa? 1 juta. 1 1 juta. juta. 12 juta dibagi 12 bulan berarti per bulannya adalah 1 juta. Nah, nanti nominalnya di sini tergantung. Kalau terpakainya baru 3 bulan saat kita membuat jurnal penyesuaian, ya berarti isinya jurnal ini 3 kali 1 juta, 3 juta. Tapi kalau kita pakainya baru 2 bulan, ya 2 kali 1 juta isinya ini 2 juta. Mari kita simak, kita hubungkan dulu dengan slide yang di PowerPoint ya. Jadi, jurnal penyesuaian untuk prepaid expense adalah debitnya expense, kreditnya adalah aset tersebut. Maksudnya yang tadi saya tulis itu. Contoh ya, kita pakai angka sekarang biar lebih mudah membayangkan. Di sini sudah ketemu mana yang akun prepaidnya? Sudah ada, kalian sudah menemukan, ini adalah trial balance ya. Aset, liability, kemudian equity-nya ada capital, drawing, revenue, dan expense. Sudah menemukan mana yang akun prepaid di sini? Coba sebutkan yang keras kalau kalian sudah menemukan. Prepaid insurance. Prepaid insurance sebesar 600, bagus sekali. Prepaid insurance sebesar 600. Mari kita simak cerita tentang selanjutnya ya. Sebentar. Kita tuh ada pergantian slide ya. Kita tuh ada pergantian dari PowerPoint. PowerPoint kita itu dari yang edisi 2 jadi yang edisi sebentar. Dari yang edisi sebelumnya jadi yang 13. Nah, sebentar. Ternyata yang harus kalian amati duluan di sini selain tentang prepaid nanti ada tentang supply. Saya sampaikan dulu deh di Excel-nya kalau begitu. Saya mau membuat rangkuman. Jadi mengenai prepaid itu ada 3. Ada yang supply,
Kemudian nanti satu lagi ada yang tentang penyusutan, depreciation ya. Kita simak satu persatu ya. Ini tipe 1, ini tipe yang kedua, ini tipe yang ketiga. Jadi di buku paket kita itu yang pertama dibagi jadi 3 ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama, tadi kan konsepnya tentang prepaid rent, saya tadi sudah cerita. Sekarang kita kenali konsep yang masih masuk dalam range-nya prepaid, tapi tentang perlengkapan atau supplies. Membeli perlengkapan secara tunai, jurnalnya adalah supplies to cash. Asetnya bertambah, asetnya berupa cash berkurang. Supply-nya di debit, cash-nya di kredit. Nanti, jurnal pemakaiannya supplies expense to supplies. Kalian ambil tema istilahnya tuh kayak keywordnya ya. Sama-sama lihat debitnya expense, kreditnya aset. Kalau tadi asetnya namanya prepaid, di sini asetnya namanya supplies. Dan sama, nominal yang dimasukkan di jurnal harus yang terpakai. Misal, kita belinya Rp10.000. Terus terpakainya 1.000, ya sudah, kita masukkan aja di jurnal ini yang terpakainya 1.000. Nanti ya, sambil saya tunjukkan di PowerPoint, kita akan kembali lagi ke sini. Konsep terakhir nanti yang tentang masuk range-nya prepaid adalah penyusutan. Jadi kalau kita membeli peralatan secara tunai, jurnalnya adalah equipment to cash. Nanti jurnal penyusutannya adalah depreciation expense to accumulated depreciation. Mari kita bahas satu persatu. Nggak urut, nggak apa-apa. Kita akan kenali satu persatu. Kebetulan yang pertama kali dibahas di slide tadi adalah supplies. Jadi mari kita simak dulu cerita tentang supplies-nya. Jadi bukan prepaid rent dulu. Mari kita cari akun supplies-nya. Apakah kalian sudah menemukan akun supplies? Nanti ya baru bicara tentang prepaid-nya. Kita bicara tentang supplies dulu. Silakan disebutkan siapa yang sudah menemukan supplies. Supplies itu adalah aset, berarti di atas-atas ya. Supplies Berapa besarnya supplies? 2.500. Oke. Supplies di sini tertulis 2.500. Kita akan menyimak cerita tentang supplies ya. Ada perusahaan yang namanya Pioneer Advertising. Membeli supply tanggal 5 Oktober yang lalu itu beli 2.500. Kemudian kalau Pioneer Advertising membeli supply 2.500 dengan cara tunai 5 Oktober yang lalu, Pioneer Advertising akan membuat jurnal apa? Di sini adanya langsung 31 Oktober. Saya bertanya ke kalian 5 Oktobernya. Jadi apa jurnalnya pada saat 5 Oktober? Pioneer Advertising membeli supply secara tunai. Anggap itu paymentnya secara tunai. Berarti apa jurnalnya? Ya, apa kalian? Supplies sama Kalian Sukinyo. supplies Debitnya sama adalah cash. supplies, kemudian kreditnya adalah? Cash. Itu adalah, kalau di Excel tadi saya tuliskan ya. Berarti supplies, debit, kemudian cash credit. Nanti coba perhatikan di sini. Kita punya 2.500. Nah, ini kita punya 2.500 gara-gara kita beli 2.500 tanggal 5 Oktober yang lalu. Kemudian ternyata waktu kita menghitung supplies-nya beneran, ternyata bukan 2.500. Pada 31 Oktober, waktu inventory count, waktu kita menghitung fisiknya supplies perlengkapan yang beneran ada di kantor, ternyata supplies are still on hand-nya, supply yang masih berada jadi saldo akhirnya, itu 1.000. Kalian bisa ambil kesimpulan, 2.500 kok bisa jadi 1.000? Itu ceritanya. Saya akan menggunakan contoh soal yang ada di sana tadi. Jadi supplies, pertama kali kita beli senilai 2.500. Itu kejadiannya pada tanggal 5 Oktober. Begitu. Terus tadi katanya, values, debitnya supplies, kreditnya cash. Itu adalah jurnal umum. Yang hari ini kita mau pelajari itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu akan dibuat setiap akhir periode. Kalau tadi kita baca soalnya bersama-sama yang ada di PowerPoint itu,
kapan tadi tanggal penutupnya? 31. 31 Oktober. Apakah perusahaan itu tutup bukunya harus 31 Oktober? Tidak. Siapa tahu perusahaan ini itu tutup bukunya bulanan. Jadi 31 Oktober, 30 November, 31 Desember dia selalu tutup buku. Tapi kalau perusahaan kalian mau tutup bukunya 3 bulanan, ya sudah 3 bulan sekali baru membuat jurnal penyesuaian. Kalau perusahaan kalian itu setahun sekali baru mau tutup buku, ya silakan buat jurnal penyesuaiannya hanya 1 tahun 1 kali. Kebetulan di perusahaan ini berarti bulanan ya. Makanya dia Oktober sudah tutup buku, misalnya begitu. Kemudian, kita akan menemukan saldo yang terpakai berdasarkan informasi tadi. Supply yang masih ada, katanya yang supply still on hand, itu artinya sisa saldo akhirnya supply. Berapa tadi? Masih menyimak yang di PowerPoint tadi? Berapa saldo akhir yang ada still on hand? 1.000. Nah, kenapa kita beli 2.500 bolpen, kertas itu ya, kita beli 2.500 dolar. Kenapa di perusahaan kita kok terakhirnya dihitung cuma ada 1.000 dolar? Berarti itulah yang harus kalian akui sebagai yang terpakai. Berapa yang terpakai? 1.500. Ya, kalau pertamanya 2.500, kemudian sisa saldo akhirnya menjadi 1.000, berarti terpakainya itu adalah 1.500. Yang dimasukkan di jurnal itu harus nominal yang terpakai. Saya pernah dapat pertanyaan dari kelas kalian ya, minggu-minggu yang lalu. Dulu saya waktu SMA, ada pendekatan aset, ada pendekatan beban. Saya tidak mau, pokoknya kita ikut yang iFirst terbaru di buku paket kita, harus yang terpakai. Berarti debitnya adalah supplies expense, kreditnya supply. Masuk akal ya? Waktu beli, supply-nya nambah. Waktu kita pakai, supply-nya berkurang. Supply itu aset, kalau berkurang di sebelah kredit. Kita akan mengakui beban pemakaiannya sebagai beban atau pengeluaran kita. Makanya jurnalnya adalah supplies expense to supplies. Siapa yang mau bertanya di jurnal penyesuaian kita yang pertama? Ingat, jurnal penyesuaian adalah yang sebelah kanan, dibuatnya setiap akhir periode. Di sini kebetulan 31 Oktober adalah akhirnya. Ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan ke konsep prepaid yang lainnya? Ya, silakan. Belum, Miss? Berarti jurnal penyesuaian ini hanya khusus untuk bagian expense ya, Miss ya? Beban? Tidak. Nanti ada jurnal penyesuaian yang lainnya yang tidak berkaitan dengan beban. Ada pertanyaan lain lagi selain dari Carlo? Ada 6, kita baru belajar 1/6 ya. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan ya Carlo. Baru belajar 1/6. Jadi supplies expense to supplies 1.500-nya sebesar yang terpakai. Apakah jurnal penyesuaian hanya melulu tentang expense? Tentu saja tidak. Kita baru belajar 1/6, jangan diambil kesimpulan dulu. Ini baru 1 di antara 6. Oke, mari kita lihat ini kalau bagaimana cara kalian nanti mempostingnya. Lihat di sini, posting, ketik account. Lihat ya, saldonya lo dilanjutkan. Jadi saldonya penyesuaian itu jangan buat di account baru lagi. Ya sudah, lakukan adjustment. ADJ itu adjustment ya, atau penyesuaian. Lanjutkan dari account yang sebelumnya sudah kalian buat. Nanti kita praktekkan. Nah, sekarang berbicara tentang asuransi, mari kita lihat yang tadi saya tanyakan ke kalian. Kalian sudah menemukan prepaid insurance sebesar 600 tadi. Mari kita bahas tentang prepaid insurance. Prepaid insurance adalah asuransi yang dibayar di muka. Mari kita simak ceritanya. 4 Oktober yang lalu, Pioneer Advertising itu sudah membayar 600 untuk asuransi kebakaran 1 tahun ke depan. Yang dimulai ya, paket perlindungannya itu dimulai tanggal 1 Oktober. Berarti kalau ini adalah 1 Oktober 2020, ya akan berakhirnya sampai setahun ke depan, 1 Oktober 2021. Nah, Pioneer, waktu 4 Oktober yang lalu buat jurnal apa? Tadi sudah saya praktekkan di Excel juga begitu ya. Apa ayo? Jurnal umumnya yang sudah dibuat pada 4 Oktober yang lalu, ketika Pioneer Advertising membayar 600 untuk 1 tahun polis kebakaran asuransi. Prepaid insurance sama cash. Ya, Tiffany Adela. Debitnya adalah prepaid insurance, kreditnya adalah cash. Saya nggak selalu kayak, oh harus ada
poinnya baru bersuara. Saya sudah bilang ya, saya sudah bercanda sama kalian minggu lalu. Jangan mau bersuara kalau diberikan poin saja, jangan. Seteruslah aktif ya. Nggak ada salahnya kalian menjadi aktif, itu pasti tambah ilmu, tambah semangat begitu. Nah, bagus. 4 Oktober itu debitnya adalah prepaid insurance, kreditnya adalah cash. Sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi, kita coba praktekkan dulu mengenai tanggal 4 Oktober yang lalu. Kalau kita tadi cerita saya tentang sewa, kalian bisa bahasa Inggris kan rent. Kalau ceritanya diganti insurance, ini tinggal diganti insurance. Ceritanya iklan tinggal diganti advertising. Ceritanya apa gitu tinggal diganti jadi apa. Pokoknya prepaid titik-titik to cash. Tadi asuransi kebakarannya kita bayar berapa untuk 1 tahun teman-teman? 600. 600. Saya tulis 1 tahun itu sama dengan 12 bulan ya. Saya tuliskan di sini 12 bulan sama dengan 600. Oke? Kita bayar 600. Uang cash kita keluar di kredit. Kita dapat aset yang namanya prepaid insurance. Maka asetnya bertambah sebelah debit. Aset berupa uangnya berkurang sebelah kredit. Itu adalah jurnal umum. Nah, mari kita lihat terpakai berapa bulan. Terbagi berapa bulan? Kalau tadi 600 itu buat 12 bulan, kalau sekarang penyesuaiannya tanggal 31 Oktober, dari tanggal 4 sampai 31, berarti paket perlindungan asuransinya sudah kita nikmati berapa bulan? 10 bulan. 10. Berapa bulan? 10. 10. Hah, kok bisa 10 bulan? 1 bulan. Oh, satu bulan. Dengarnya 10. Iya, betul. 1 bulan. Jadi, dari 4 Oktober sampai 31 Oktober alias 1 bulan Oktober sudah berlalu. Jadi kita sudah menikmati asuransinya selama 1 bulan. Kalau 12 bulan 600, 1 bulannya berapa? 50. 600 dibagi 12 berarti 1 bulannya adalah 50. Nah, karena kita baru pakainya 1 bulan, 1 bulan kali 50 berarti ya 50. Terpakainya di sini 50. Yang dimasukkan di jurnal, lagi-lagi ingat ini harus nominal yang terpakai. Saya beri warna merah. Yang warna merah itu adalah jurnal penyesuaian. Kalau yang warna nggak ada warnanya tadi itu adalah jurnal umum ya. Yang hitam itu adalah jurnal umum. Kita sudah belajar tentang jurnal, 2 jurnal penyesuaian ya. Yang pertama tadi supplies, yang kedua prepaid. Kita buktikan di sini tanggal 31 Oktober kita buat insurance expense to prepaid insurance 50. Oh iya, penjelasannya belum ya. Kenapa debitnya insurance expense, kemudian kenapa kreditnya prepaid? Hampir mirip sama yang supplies tadi. Kita sudah menggunakan polis asuransi. Prepaid itu adalah aset, kalau semakin kita terpakai, berarti asetnya berkurang di kredit. Lalu kita harus mengakui beban pemakaian asuransi. Debit bahasa Inggrisnya adalah insurance expense. Nanti kalau diposting seperti ini ya, insurance-nya debit, kasih kode adjustment, prepaid-nya kredit, kodenya juga adjustment. Nah, konsep yang ketiga masih masuk dalam range-nya prepaid. Saya akan bercerita tentang depresiasi. Lihat poin yang kedua. Poin yang kedua itu yang paling penting, yang harus paling kalian cermati, kalian ingat, itu adalah konsep penyusutan di akuntansi. Penyusutan atau depresiasi itu sebenarnya adalah mengalokasikan kos selama masa manfaat. Jadi penyusutan itu adalah alokasi kos selama masa manfaat. Di pertemuan kita yang pertama, saya sudah memberikan definisi tentang kos. Apakah kalian ingat apa yang dimaksud dengan kos di dunia ekonomi? Waktu itu saya membandingkan ada konsep ya, namanya kos sama fair value. Ini yang cost, historical cost principle. Ada yang ingat apa itu cost? Jadi yang ditulis itu waktu segala sesuatu yang kita korbankan pas kita mendapatkan. Betul, Gloria Vanji. Segala sesuatu yang kita korbankan untuk mendapatkan suatu aset pertama kali, itu namanya cost. Waktu itu kita belajar tentang apa ya? Saya berikan contoh apa waktu itu ya? Rumah atau mobil ya? Waktu kita pertama kali ketemu yang lalu itu saya berikan contoh apa? Rumah kayaknya ya, bangunan. Iya, beli rumah.
Nah, apa saja, Gabriela? Apa saja yang menjadi cost waktu kita beli suatu properti di Indonesia, misalnya begitu. Beli rumah, Biaya beli atas tanah. perolehan. Ya? Biaya atas perolehan, pajak, sama sertifikat hak milik. Ada biaya pengurusan izin gitu aja ya. Izin dan hukuman, ada yang mau jadi sertifikat, ada pajak-pajaknya. Ada pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, ada pajak beli jual kalau di Indonesia. Ada komisi broker. Jadi selain harga rumah, harga tanah, biaya lain-lain itu juga ditambah, itu namanya adalah cost. Segala pengorbanan kita untuk mendapatkan suatu aset. Sampai aset itu siap kita gunakan. Nah, kita masuk ke konsep penyusutan di sini. Saya mungkin harus kembali sedikit ke sini. Di sini apakah ada aset tetap yang kalian lihat yang harus kita susutkan? Nanti ketika kita belajar pengantar akuntansi ya, kalian kan baru semester pertama belajar pengantar akuntansi, kalian tidak mungkin disuruh menyusutkan sendiri begitu loh. Tapi kalau nanti kalian ambil akuntansi lagi di jenjang yang kedua, lebih tinggi daripada pengantar akuntansi, maka kalian harus hafal rumus-rumus untuk menyusutkan itu. Terus apa yang perlu disusutkan? Ya sekilas info kalian harus paham ya. Tanah itu tidak disusutkan, ingat-ingat ya. Tanah itu tidak disusutkan. Karena tanah itu walaupun kita biarkan begitu saja, ya luasan tanah itu tidak mungkin bisa berkurang. Walaupun tanahnya ditumbuhi rerumputan begitu, ya sudah nilai tanahnya, luasan tanahnya juga sama. Tapi berbeda dengan building dan equipment. Building itu bangunan, equipment itu kendaraan, mesin, komputer, furniture, semua itu kita sebut equipment ya. Jadi ada building dan equipment. Building dan equipment itu harus disusutkan. Kenapa? Bisa usang, bisa nilainya bisa kalau kita gunakan 4 tahun lagi itu tidak mungkin kondisi fisiknya seperti sama persis waktu kita beli ya. Jadi satu-satunya yang tidak disusutkan mengenai aset tetap di dunia ekonomi hanya land atau tanah. Building dan equipment harus disusutkan. Mari kita lihat di sini. Kebetulan Pioneer Advertising ini punya di antara land dia nggak ditulis, building nggak ada, nah adanya equipment. Jadi equipment ini harus kita susutkan. Diingat-ingat ya, equipmentnya $5.000. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, mungkin ceritanya nggak jelas di sini. Kok tiba-tiba muncul angka 480? Itu tentunya harus melalui rumus. Tapi kan tadi saya bilang, kalau kalian di pengantar akuntansi, kalian itu terima instan. Terima instan pokoknya penyusutannya berapa. Kalau nanti kalian ambil akuntansi lagi jenjang lebih lanjut setelah pengantar akuntansi ini, misalnya disuruh menghitung penyusutan, itu mungkin gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang tidak ya. Pokoknya kalian pahami saja, penyusutan. Penyusutan itu langsung dihitungkan seperti ini. 480 kan per tahun. Kalau per bulan, gimana caranya? Ya tinggal 480, dibagi dengan 12, hasilnya adalah 40. Ini adalah jurnal penyusutan. Sebentar. Kayak tadi, saya mau hubungkan itu dengan yang ada di Excel. Saya mau cerita ya, walaupun kalian di sini ada yang dari akuntansi, ada yang dari perhotelan, dan mungkin dari jurusan lainnya, saya akan berbagi rumus penyusutan, biar kalian nggak penasaran. Ini sebenarnya baru ada ketika kalian ngambil akuntansi di semester yang berikutnya. Tapi saya perkenalkan sedikit lah. Ini rumusnya penyusutannya. Cost dikurangi residual value dibagi useful life. Contoh, jadi kita lihat di trial balance-nya perusahaan ini ada 5.000 ya teman-teman ya. Ada 5.000. Saya buatin soalnya aja ya. Kemungkinan nilai residualnya 200, terus kemudian bisa digunakannya 10 tahun. Makanya tadi kalian bisa lihat rumusnya kan, penyusutannya kan langsung tiba-tiba 480 per tahun. Nah, saya mau cerita sedikit. Ini misalnya kita punya suatu mesin gitu loh. Mesinnya itu nilainya itu $5.000. Kita bisa menggunakan mesin itu dikira-kira, oh kemungkinan mesin itu bisa kita gunakan 10 tahun lagi. 10 tahun lagi itulah adalah useful life atau estimasi masa manfaat. Nah, pada akhir tahun ke-10, setelah kita gunakan mesinnya 10 tahun ke depan nanti,
kira-kira mesin itu masih bernilai berapa? Itu namanya nilai sisa atau residual value. Jadi misalnya mesin kita $5.000, bisa dipakai 10 tahun. Nanti kalau sudah 10 tahun pemakaian, mesin itu masih mungkin bernilai 200, kita masukkan rumusnya. 5.000 kurangi 200, 4.800 bagi 10, berarti 480 per tahun. Waktu kita beli mesinnya, ya tinggal equipment to cash. Itu jurnal umumnya. Kita beli mesin itu harus dicatat senilai cost, yaitu 5.000 bertambah aset yang berupa equipment, aset yang berupa uang kasnya berkurang. Waktu jurnal penyesuaian, tinggal masukkan hasil rumus menyusutkan atau depresiasi tadi itu. Kalau 1 tahunnya 480, ini ceritanya belinya misalnya 1 Oktober ya. Berarti 1 Oktober sampai 31 Oktober hanya dipakai berapa bulan itu? 1 Oktober sampai 31 Oktober, berarti pemakaiannya hanya 1 bulan. Kalau 1 tahunnya 480, berarti 1 bulannya adalah 40 ya, seperti yang tadi sudah dihitungkan di PowerPoint ya. 40. Nah, ya sudah, kalian kenali saja jurnal penyusutan. Depreciation expense itu artinya beban penyusutan. Beban itu pasti kalau di akuntansi di debit. Kemudian accumulated depreciation itu, kalian tebak ya. Ini kan dari tadi setipe semua. Debitnya expense. Berarti ini kreditnya apa? Accumulated depreciation itu apa? Aset. Berarti accumulated depreciation itu adalah aset. Accumulated depreciation itu ada yang sempat tanya saya, entah di personal chat atau di grup saya lupa. Terus saya jawabnya begini, nanti ya pertemuan ke depan saat kita ketemu lagi akan saya bahas mengenai accumulated depreciation. Siapa ya yang tanya saya gitu? Cewek kok di kelas B1. Ada kan yang tanya saya seperti itu, siapa ya? Apa itu accumulated depreciation? Oh, siapa ini? Jennifer. Oh, ya. Sudah terjawab hari ini ya. Saya akan menjelaskan apa itu accumulated depreciation. Accumulated depreciation itu adalah aset, tapi dia itu unik. Dia itu namanya kontra aset, teman-teman. Kenapa? Karena aset harusnya sebelah mana, Jen? Aset itu debit apa kredit normalnya? Debit. Nah, dia itu antik, dia itu kredit. Jadi accumulated depreciation itu memang normalnya kredit. Teman-teman lihat penjelasan saya sekilas aja ya, walaupun kalian belum sampai tingkatan ini. Saya akan menjelaskan seperti ini. Orang akuntansi itu akan menyajikan equipment-nya di neraca. Equipment itu akan selalu senilai cost. Cost-nya itu 5.000 tadi waktu dia belinya. Nah, accumulated-nya itu senilai dia sudah disusutkan berapa kali. Jadi ya, kalau misalnya kita lagi bicara mesin kita pertama kali baru itu 5.000. Tapi kita harus sadar, kalau kita lama-lama pakai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama kan nilainya pasti nyusut. Nah, nilai yang menyusut itu kita sebut di akuntansi, istilahnya adalah nilai buku atau book value. Jadi kalau kita beli 5.000, sudah disusutkan 40, itu namanya adalah nilai buku. Nah, nilai buku ini semakin lama tentunya semakin berkurang. Kalau akumulasinya ini semakin sering dilakukan, penyusutannya sudah semakin berjalan, akumulasinya kan tambah besar. Berarti book value-nya tambah kecil. Bisa dipahami nggak, Jennifer, penjelasan saya? Jadi itu konsep accumulated depreciation. Pertama kali kita beli 5.000, lama-lama nyusut terus. 40, 80, 120, 200, lama-lama jadi berapa 1.000 dan lain sebagainya. Nah, lama-lama ini nilainya berkurang terus. Jadi accumulated depreciation itu adalah akun kontra aset. Dia aset tapi saldo normalnya lihat di sini, kredit. Makanya dia selalu mengurangi asetnya. Makanya namanya kontra aset. Jennifer, sudah menjawab pertanyaanmu ya? Terima kasih, Bu. Iya. Jennifer Luisa, terima kasih juga pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita ke range yang lain ya? Ini adalah range prepaid. Ini sekali lagi range prepaid kita bagi jadi 3. Supplies tadi dibahas pertama. Kemudian tentang prepaid, rent, lalu ada konsep tentang depresiasi. Ini jurnal yang akan kalian lakukan, sekaligus akan jadi bahan tes buat minggu depan ya.
Tadi saya bilang ada 6 jurnal penyesuaian, kita berarti sudah belajar berjalan 50%-nya. Kita sudah belajar separuhnya, 3 dari 6. Oke, tidak ada pertanyaan?